cerita sedikit perkenalan saya dengan Bali Usada. Saya baru kenal tahun lalu ketika pandemi, itu lucu perkenalannya. Saya waktu itu memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada teman saya yang kebetulan di Belanda. Terus dia bilang gini, saya nggak kasih balasan ya, saya kasih ini nih biar pada hidup sehat. Lalu dia kasih brosur mengenai Pak Pra ODL waktu itu. Saya bilang, ini orang aneh ya, diucapin selamat malah kirim begituan. Lalu saya penasaran, sebelumnya saya pernah belajar meditasi dengan cara yang berbeda, saya penasaran, lalu saya coba-coba iseng ikut produk ODL. Saya ikut, lalu saya tertarik. Loh, ini kayaknya yang saya cari nih. Memang meditasinya menyeluruh, benar-benar bukan cuma fisik, kesehatan, nafas, tapi juga ada kehidupan dan sebagainya. Lalu dari situ saya mulai rutin, lalu saya mulai ikut Usada 1. Usada 1 saya makin tertarik, saya rutin ikut Mixler. Waktu awal-awal Mixler saya pagi dan malam, karena kan belum kerja ya, masih pandemi. Lalu ada ketidakpuasan juga, saya pengen coba ikut Usada 2. Saya ikut Usada 2, tapi Usada 2-nya belum terlalu lancar, makanya saya mau coba ngulang lagi. Belakangan agak-agak sudah mulai aktif kerja, lalu mulai malam suka kecapean gitu loh ya. Kecapean akhirnya tidak ikut, tapi saya usahakan sehari pasti 1 kali sesuai dengan apa yang Pak Merte ajarkan ke kita. Lalu Tapa Brata. Waktu itu Tapa Brata saya mau ikut dari Januari, waktu itu saya terkena COVID, tapi saya pikir aduh saya takut gak kuat deh gitu loh. Nah baru sekarang ini. Lalu saya cerita mengenai COVID. Waktu itu saya terkena COVID. Waktu awal saya terkena COVID saya OTG, jadi tidak parah. Walaupun tidak parah, tapi sempat ya, aduh khawatir juga. Tekanan darah saya sempat naik 170. Saya bingung, ini nggak ada gejala apa-apa, tapi karena pikiran saya sendiri. Akhirnya saya telepon Pak Putu, saya WA Pak Putu, karena instruktur saya waktu di Usada 1, Pak Putu. Kalau di Mixler kan sering dengar ya, kalau harus ODM saya juga rajin ikut, sering dengar katanya harus pernapasan segala macam. Terus saya napas, saya atur, saya tarik, saya buang, saya tarik, saya buang gitu. Pak Putu bilang gini, coba sadari katanya gitu loh, sadari di leher, lalu di jantung. Gitu. Pak Putu usulkan, coba deh konsul ke Pak Merte. Saya iseng-iseng saya WA Pak Merte dengan harapan saya mendapat sesuatu. Ini dibalas loh Pak Merte, senangnya bukan main saya. Terus Pak Merte bilang gini, dikasih tahu, jangan tarik napas dipaksa, tapi biarkan badan yang bernapas. Karena itu nanti kalau kamu pengen sembuh, malah jadi reaksi buruk. Nah kemarin setelah saya dengar ceramah Pak Merte, baru saya tahu, oh itu nanti saya ke kiri, kan saya harus ke kanan ya. Nah saya ikutin anjuran Pak Merte, ya sudah saya coba rasakan badan, saya harus rasakan leher saya, lalu peredaran darah, jantung terutama peredaran darah. Nah, itu lumayan karena saya menjadi lebih tenang. Akhirnya saya bisa hidup lebih teratur, lebih tenang. Selain meditasi, obat-obatan juga saya ketat gitu loh ya, tidak hanya mengandalkan meditasi saja. Selain itu juga secara keagamaan saya juga isi hari-hari saya untuk mengatasi COVID itu. Setelah 2 minggu saya coba lagi, saya masih positif. Saya sempat down lagi, tapi saya ingat ini hidup harmonis ya, segala sesuatu berubah. Itu yang menjadi pegangan saya sehari-hari. Itu membuat ketenangan sungguh, dan akhirnya 3 minggu saya menyatakan sembuh. Saya sembuh total. Lalu post COVID juga saya periksa ke dokter, saya bersih, paru-paru saya bersih, semua bersih. Nah itu kalau saya belum mengenal meditasi saya nggak tahu ya, karena tekanan darah saya sempat 170, itu bahaya sekali gitu loh. Apalagi saya punya darah kental juga. Nah, setelah ikut itu, tekanan darah saya turun dan saya bisa mengatasinya dengan baik. Lalu saya masih meditasi sampai sekarang. Semoga saya masih terus bermeditasi. Nah, ikut Tapa Brata ini. Ikut Tapa Brata saya sempat ragu. Karena sehari-hari pikiran saya selalu kemana-mana. Ini bisa nggak ya saya Tapa Brata ya? Hari pertama, hari Minggu masih begitu. Waduh, ini susah ya. Tapi kan katanya nggak boleh marah. Tenang disayangi, dibalikin lagi ke napas. Hari kedua agak lumayan sudah mulai bisa konsentrasi nafas. Hari ketiga saya makin bisa meningkat lagi, tapi di hari ketiga itu memori saya segala macam keluar itu, yang baik, yang buruk. Saya ini apa reaksi buruk saya keluar ya, tapi saya jalani saja. Setelah itu
dengan mendengar ceramah-ceramah itu saya baru tahu, oh ini lagi berproses nih. Saya sempat konsultasi ke Pak Putu juga, Pak kenapa ya saya begini? Oh normal kok katanya gitu, dijalani saja terus. Ya sudah saya jalani terus sampai yang terakhir ini. Akhirnya saya bisa selesai juga. Hari keempat saya sempat, ini saya bisa terus apa enggak ya? Kayaknya saya udah sakit nih, duduk sakit, apa sakit gitu loh. Nah ternyata itu mungkin hal yang biasa, segala sakit keluar semua. Saya perlu berproses gitu ya, tapi saya percaya dengan proses ini pasti suatu saat saya akan lebih baik lagi untuk kesehatan saya dan juga untuk keluarga saya. Terima kasih.